Kali ini kita akan membahas mengenai metode pembuatan diagram Bonville-Hawley sebagai petunjuk pembuatan arc-wire ideal. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu pertama, penggaris, jangka, pensil, penghapus, pulpen, spidol merah, milimeter blok, dan model yang akan kita buat. Langkah pertama adalah kita akan membuat lingkaran AB, tetapi sebelumnya yang harus kita perhatikan adalah pertama buat garis vertikal dari C ke D, itu sebagai patokan kita sebagai garis tengah atau garis median. Setelah itu baru kita pindahkan ukuran mesiodistal pada model, dipindahkan pada milimeter blok. Ukur jarak mesiodistal dari 13 ke 23, lalu tambahkan dari ukuran mesiodistal tadi, tambahkan jarak 1/16 inci antara 11 ke 12, 1 ke 3. Jadi setiap antara gigi dengan yang lainnya kita tambahkan ukuran 1/16 inci. 1/16 inci itu adalah sekitar 0,15 cm atau 1,5 mili. Kita hitung jarak mesiodistal antara jarak mesiodistal 11. Jarak mesiodistal 21. Lalu jangan lupa tambahkan 1,5 mm. Setelah itu ukur mesiodistal gigi 12. Ukur jarak mesiodistal 22. Setelah itu tambahkan 1,5 mili. Terakhir, ukur mesiodistal dari gigi 13 dan 23. Setelah itu jumlahkan ukuran mesiodistal 13 sampai 23 dan ditambahkan pengukuran 2/16 inci tadi, kita ukur sebagai patokan dalam membuat jari-jari lingkaran AB. Di sini didapat 5,4 cm atau 54 mm. 54 mm adalah diameternya, jadi jari-jari lingkaran AB adalah 27 mm. Ini adalah ukuran 27 mm. Lalu kita buat lingkaran AB dengan pusat lingkaran di Y. Ini pusat lingkaran Y. Dan titik paling atas atau ujung atas lingkaran
kita beri nama titik E. Dengan menggunakan radius yang sama, EY, atau sebagai tadi jari-jarinya, letakkan jarum jangka pada titik E, lalu bagi dua keliling lingkaran di sisi kiri dan kanan. Titik yang tadi pada lingkaran ini disebut titik F dan G. Pada bagian bawah lingkaran AB, tandai titik H yang berada di tengah garis CD, yaitu di sini. Itu titik H. Lalu kita buat segitiga yang bertemu dengan titik H, titik F, dan titik G. Garis dari titik H melalui titik F sampai berhenti di garis horizontal yang sejajar titik E. Diperpanjang. Sehingga kita mendapat segitiga sama sisi atau equilateral. Kita namakan segitiga ini segitiga H, J, K. Sekarang kita akan membuat lingkaran kedua, yaitu lingkaran MN. Pertama-tama, ambil jarak dari salah satu sisi segitiga equilateral tadi. Saya akan mengambil jarak HK. Setelah didapat jarak HK, letakkan jarum jangka di titik E untuk membuat titik L. Titik L ini adalah pada garis CD. Didapat titik L. Setelah itu kita buat lingkaran MN dengan jari-jari pada titik L. Dengan radius atau jarak dari lingkaran ini atau lingkaran MN, bagilah keliling lingkaran menjadi 6 bagian yang sama rata dimulai dari titik E. Tadi dapat jari-jari dari titik L, sekian, lalu dari titik E buat bagi menjadi 6 bagian yang sama panjang. Titik ini disebut titik P, dan yang sisi sebelahnya yaitu titik T. Titik ini berguna ketika kita akan menghubungkan ke titik R dan ke titik S. Titik R adalah didapat dari garis yang dibentuk dari titik P yang menyinggung lingkaran. Menyinggung dari lingkaran ini. Yang menyinggung ini adalah disebut titik R. Dan dari titik T kita tarik garis yang menyinggung ke lingkaran AB. Dari titik T
buat garis yang menyinggung lingkaran AB yang tadi sudah saya sebutkan, lalu beri nama S, sehingga kita dapat melihat di sini ada, bisa dilihat garis PRST. Pada garis EY tambahkan lagi setengah dari panjangnya, atau dengan kata lain setengah dikali panjang EY. Sini dilihat panjang jari-jarinya adalah 27 mm. Jadi penambahannya yaitu sekitar 27 dikali setengah, atau sama dengan 13,5 mm. Dari titik Y buat perpanjangan sebesar 13,5 mm. Lalu kita beri titik U, sehingga kita dapat sekarang titik EYU. Titik lain yang dibutuhkan adalah titik 7. Titik 7 itu terletak 1/10 inci dari di bawah titik E, atau dengan sekitar 2 mili dari titik E. Kita beri nama titik 7. Lalu kita buat juga titik Z, di mana garis 7Z itu sama dengan panjang dari EU. Kita ukur garis EU, di mana ini adalah patokan dalam membuat titik Z. Tadi sudah dibilang kalau titik Z itu dibentuk patokannya garis EU sama dengan panjang garis 7Z. Buat garis 678 yang pusatnya adalah titik Z. Lalu kita perpanjang dengan diperpanjang 5/10 inci atau setengah inci pada setiap sisi. Jadi dari sisi ini ke titik 7 setengah inci, dari titik 7 ke sisi ini adalah setengah inci. Setengah inci itu sekitar 1,3 senti, atau itu 13 mili. Kalau kita hitung di milimeter blok sekitar segini. Di sini adalah titik 8 dengan jarak setengah inci dari titik 7, dan dari titik 7 ke titik 6 itu juga sebesar setengah inci. Ini kita beri nama titik 6, titik 8. Kita telah selesai membuat arc wire dari mandibula, yaitu dengan menghubungkan titik P, R, E, S, dan T. Kita tebali dengan spidol merah. Dari titik P ke yang menyinggung lingkaran, yaitu R, tebali. Sebenarnya lebih akurat lagi dengan menggunakan penahan dari jangka penahan dari untuk ballpoint atau spidol, tetapi ini rusak, jadi saya
ilustrasikan secara manual. Kita rapikan sedikit. Lalu terakhir kita buat dari S menuju T. Inilah arc wire mandibula. Sekarang kita akan membuat arc wire maxilla dengan membuat diagram kedua. Caranya adalah dengan menghubungkan titik V, titik W, dan titik X. Diagram kedua ini 1/10 inci atau 2 mm lebih besar dari diagram yang pertama atau diagram mandibula. Caranya, letakkan jangka pada titik Y, lalu ujung pensilnya ke titik E. Setelah itu tambahkan 2 mm lebih besar. Di sini titik Y sebagai tumpuan kita panjangkan tadi dilebihkan 2 mm, kita panjangkan sampai di atas F dan sampai di atas S. 2 mm dari titik E kita namakan titik W. Titik V, titik V itu kita buat 2 mm di atas titik P. Kita hitung 2 mm. Dari titik P 2 mm pada lingkaran MN ya. Kita sebut ini titik V, dan di atas titik T 2 mm kita namakan titik X. Titik V, ini titik X. Setelah didapat titik V dan titik X, kita buat garis dari titik V ke atas titik F. Lalu dari titik X kita tarik garis ke atas titik G yang menyambung dengan titik W. Didapat arc wire dari maxilla. Di sini bisa kita lihat arc wire maxilla, yaitu dari titik V, W, dan X secara konstan berjarak 2 mm terhadap titik P, E, T. Lihat di sini 2 mm. Sekian metode pembuatan diagram bone wheel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.